November kalau bisa itu hujan gitu, jadi bisa lulus jadi dokter beneran gitu ya. Dan kalau misalkan ya kayak gitu bisa dilancarkan studinya, jadi kita sama-sama bisa meraih cita-cita kita. Nah, ngomongin soal cita-cita, sore hari ini insya Allah pengen sharing-sharing cerita-cerita tentang gimana meraih cita-cita dengan ridha Allah. Jadi banyak kan penggalan di Al-Quran, terutama pada akhir ayat gitu ya. Innaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu hal bisa diminta oleh Allah, bertemu di phone ini. Kakak bisa ngobrol di sini sama kalian bisa jam apa kalian yang mendengarkan mungkin nanti berjam-jam nggak sampai sih itu apakah pasti diridhoi oleh Allah kayak gitu, belum tentu juga. Jadi karena nanti tergantung lagi, misalkan tergantung dari niatnya, tergantung dari prosesnya kayak gimana. Jadi nanti kita bahas kayak gimana meraih ridha Allah kayak gitu. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi karena Allah itu maha kuasa. Nah, ridho itu apa sih? Ridho itu artinya senang, puas, dan sukarela. Maksudnya gimana tuh? Jadi, misalkan kakak tuh ridho gitu sama Devi tadi ya, MC-nya. Kakak tuh seneng sama dia. Kalau misalkan dia ngerjain tugas tuh bagus kerjaannya misalkan. Sebentar ya. Ya, lanjut lagi. Jadi kalau misalkan Devi itu ngerjain sesuatu tuh kakak tuh senang puas sama kinerjanya dia. Jadi kalau misalkan Devi itu kalau misalkan Devi itu ya sesuatu dengan Allah. Allah tuh kalau misalkan udah senang sama hambanya, sama makhluknya tuh apa aja bisa beliau beri kayak gitu. Apalagi Allah itu adalah Tuhan kita yang maha kuasa tadi. Jadi kalau misalkan Allah itu udah ridho sama hambanya, otomatis mau kita minta apa aja tuh bisa aja Allah kabulkan. Tergantung nanti mau dikabulkan di dunia langsung kah, ditunda sebentar kah, atau di akhirat nanti. Tapi insya Allah pasti dikabulkan karena Allah itu ridho. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kakak pengen ngasih skenario nih. Jadi misalkan ini kan mau masih mahasiswa gitu ya, pasti ada lah kayak gitu. Kadang kena masalah misalkan sama dosen, entah terlambat lah atau lupa ngerjain tugas gitu. Nah, ini skenario-nya pengen minta maaf nih sama si dosen. Otomatis kalau misalkan pengen minta maaf, itu pengen dong ngasih impression yang baik kayak gitu ya ke dosennya supaya terasa tulusnya gitu kita minta maaf. Nah, terus akhirnya muncullah ide, gimana kalau misalkan kita bawa sesuatu nih, bawa sesuatu supaya dosen tuh kayak, oh iya ini anak nih tulus nih pengen minta maaf gitu. Kira-kira terang bulan atau mau bawain buku yang tebal? Coba chat aja di chat. Pilih bawain terang bulan apa bawain buku yang tebal?
Kirim aja pilihannya mau bawa terang bulan atau bawa buku yang tebal. Nggak apa-apa, nggak salah. Nggak ada yang salah. Kasih opini aja gitu. Nih, mantap. Mukti Tama. Bawanya buku yang tebal. Wah, pada bawa buku yang tebal. Nggak ada yang mau bawain terang bulan nih. Yakin bawa buku yang tebal? Terang bulan sekalian buku, Kak. Siapa tadi yang jawab terang bulan? Ada yang buku tebal, ada yang bawa terang bulan gitu. Nggak apa-apa ya kan, preferensi masing-masing gitu, pengen bawain apa gitu ya. Nah, misalkan ada yang satu bawa terang bulan, ada yang satu bawa buku tebal. Terus ternyata kira-kira apa jawaban dari dosennya? Pas dibawain terang bulan, beliau bilang, ih saya kan diabetes, kok kamu bawain terang bulan, saya emang nggak bisa makan makanan yang manis, kata beliau kayak gitu. Terus ternyata banyak juga nih yang bawain buku tebal. Ternyata, wah ini nih, saya sudah dari lama nih cari buku ini. Kayak gitu katanya. Jadi kalau misalkan bukannya salah ya, cuman kebetulan aja gitu dosennya ternyata nggak bisa makan makanan yang manis. Dosennya diabetes. Tapi dosennya suka baca buku, terus udah dari lama nih nyari si buku yang tebal ini. Jadinya yang bawa terang bulan nggak jadi dimaafin. Yang dimaafin malah yang bawa buku tebal. Nah, sama juga. Hikmahnya apa? Hikmahnya berarti sebelum kita mengimpress seseorang, apalagi mengimpress Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita harus tahu dulu nih, apa sih kesukaannya, apa sih kesukaan dosennya, apa sih yang dosennya nggak suka, gitu. Jangan kita cuma berpatokan, ah ini mah baik, gitu. Pasti dosennya suka-suka aja, kan belum tentu. Pasti orang aja, manusia aja tuh ada kayak gitu preferensinya. Dia maunya apa, dia sukanya apa, dia nggak suka apa. Allah juga ngasih tahu. Udah banyak kayak gitu lewat kalam-kalamnya atau diwahyukan kayak gitu, terus disebarluaskan, maksudnya disampaikan oleh Rasulullah. Allah tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Maunya tuh makhluknya atau hambanya tuh ngelakuin perintah yang mana, mau ngejauhin yang mana kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu Allah tuh sukanya apa. Karena kalau misalkan kita pengen ridho Allah, kita pengen Allah tuh senang sama kita, Allah tuh suka rela sama kita, otomatis kita harus mengerjakan yang Allah sukai dan menjauhi yang Allah murkai. Nah, otomatis kita harus tahu dulu apa yang Allah suka. Tapi sebenarnya secara umum Allah itu pasti suka amalan, dan apa ya? Bukan berarti amalan kita itu untuk Allah. Enggak, amalan kita itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita itu apa ya? Beramal, ngasih impression ke Allah itu bukan untuk Allah supaya dapat apa gitu, enggak. Allah nggak perlu amalan kita mau beramal mau enggak, Allah nggak perlu. Sama kayak dosennya tadi. Dosennya tuh nggak perlu bawa buku yang tebal dibawain oleh kita atau dibawain terang bulan tuh nggak perlu. Tapi kita yang perlu. Kayak gitu. Dan secara umum sih, semua amalan itu sebenarnya akan Allah sukai, dan semua dosa maksiat itu pasti Allah murkai. Dan kalau misalkan kita pengen Allah itu ridho, ya kerjain apa yang Allah suka. Contohnya aja di beberapa hadis gitu ya, kan nyebutin amalan-amalan yang Allah sukai. Yang pertama itu sholat tepat waktu, otomatis karena sholat itu kan yang paling pertama dihisab. Dan nggak cuman wajib gitu ya. Wajib itu adalah hal yang memang seharusnya udah dilakukan oleh orang muslim dan muslimah kayak gitu. Justru kita berlomba-lomba supaya Allah tuh senang sama kita dengan cara mengimpress, oh kita tuh bisa ngerjain juga yang sunnah kayak gitu. Itu sholat tepat waktu. Terus yang kedua, birrul walidain. Ridho Allah itu kan ridho orang tua.
Jadi kalau misalkan kita mengimpress juga orang tua kita beramal, kita jadi anak yang salihah kayak gitu ke orang tua kita, otomatis kalau misalkan orang tua kita ridho, Allah itu insya Allah akan ridho juga. Terus yang ketiga, amalan yang Allah suka itu adalah jihad di jalannya. Dan jihad ini luas ya, maksudnya nggak harus yang peperangan kayak gitu, enggak. Tapi jihad dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Contoh, kayak kakak, mungkin kakak bidangnya di kesehatan, kakak pengen jihad nih di jalan Allah melalui jalan kesehatan gitu. Apalagi di masa-masa pandemi gitu ya, berasa berjihad aja gitu. Nah, sama juga mungkin teman-teman ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pengusaha, semuanya itu bisa jihad di jalan Allah. Terus kalaupun nggak bisa tuh tiga-tiganya Kak, ulun tuh masih belum bisa sholat tepat waktu, terus jauh nih ngerantau dari orang tua, bingung mau birrul walidain yang kayak gimana. Terus masih belum bisa nih misalkan jihad di jalan Allah, minimal jadi orang yang bermanfaat. Apapun manfaat kita ya, maksudnya nolongin temennya, bikin temennya tersenyum, bikin temennya senang, bikin orang lain hatinya senang, itu termasuk bermanfaat kayak gitu. Dan itu pun adalah amalan yang Allah sukai. Karena kalau nggak salah ada juga hadisnya manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya kayak gitu. Jadi harus semangat jadi manusia yang bermanfaat. Nah, masalahnya kita tuh pengen menggapai cita-cita kita dengan ridho Allah, tapi kalau waktu kakak bikin ini ya, kakak tuh mikir kayak apa sih kira-kira yang paling menjadi momok besar kayak gitu. Kita tuh pengen menggapai cita-cita kita. Salah satunya yang kepikiran itu adalah prokrastinasi atau menunda-nunda. Jadi procrastination atau prokrastinasi itu artinya menunda-nunda. Kayak dikasih tugas, nanti aja deadline-nya masih seminggu lagi. Nanti aja deadline-nya masih besok. Bisa aja nanti dikerjain Hamin 1 jam gitu. Nah itu menunda-nunda. Dan ternyata menunda-nunda itu adalah pencuri waktu. Kadang kita ngerasa waktu kita masih banyak, padahal enggak. Justru waktu kita yang banyak itu, dengan menunda-nunda, akhirnya jadi sesuatu yang sia-sia. Kayak gitu. Dan ini salah satu uh, yang bakal menjadi hambatan waktu kita ingin menggapai cita-cita kita. Gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita menunda. Yang pertama, mungkin kita tuh pengennya ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Pengennya tuh multitasking, sambil masak, sambil belajar sambil dengerin apa gitu. Pokoknya macam-macam lah, multitasking kayak gitu. Padahal ternyata berdasarkan penelitian, multitasking itu malah menghambat pekerjaan kita. Karena tugas yang satu yang lagi kita kerjakan itu mendistraksi tugas lainnya. Justru kalau kita tuh bangga gitu ya, kadang kan cewek tuh multitasking, bisa ngapain ini sambil ngapain ini, padahal sebenarnya kayak gitu tuh nggak terlalu efektif dan itu memang sudah diteliti. Jadi malah jatuhnya kita tuh akan merasa lebih capek waktu ngerjain, terus juga waktu memulai juga akan lebih berat. Kesannya tuh kayak aduh banyaknya tugasnya, harus ngerjain ini, harus ngerjain itu dalam satu waktu misalkan. Karena kita pengen meraup semuanya kayak gitu. Padahal akan lebih enak kalau kita cicil satu-satu, tapi sesuai deadline-nya kayak gitu. Terus yang kedua, itu banyak distraksi. Handphone lah, sosial media lah, atau mungkin ada yang suka ngedrakor lah, kayak gitu. Jadi banyak tuh distraksinya. Udah tadi kepikiran tugasnya banyak, mau multitasking tuh berat rasanya. Ada drakor nih baru, nonton ini dulu gitu. Nah itu menunda-nunda. Terus nggak lama kecapean nonton, malah capek, lelah. Belum mulai ngerjain, malah lelah duluan. Dan lelah ini sebenarnya banyak gitu ya. Bisa lelah fisik, lelah mental, lelah spiritual. Cuman kalau misalkan kayak lelah fisik, itu kan kita bisa tuh istirahat, ambil jeda. Atau misalkan lelah mental, ya sama, kita ambil jeda juga. Atau kita seeking for help. Jadi kita meminta bantuan orang lain, entah psikolog, entah psikiater. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kalau sekarang mah sudah
nggak tabu lagi gitu harusnya ke psikolog, ke psikiater untuk meminta tolong karena lelah mental itu atau, istilahnya sakit, itu nggak cuma sakit fisik aja, tapi juga ada, eee, sakit secara mental dan otomatis, perlu dokter juga yang ahli untuk menolongnya kayak gitu. Dan ada juga lelah spiritual, yaitu futur, di mana kita lagi rendah-rendahnya, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita tuh nggak menunda-nunda, kita bisa meraih cita-cita kita multitasking. Coba kita pilah, kita pecah satu atau bahasa kerennya tuh chunking. Kita pecah. Jadi kalau misalkan selama ini tuh kita udah to do list gitu ya. Hari ini mau beres-beres kamar. Terus habis itu ngerjain tugas ABC. Terus mungkin ada yang suka bikin konten, bikin tulisan gitu. Apa kita begitu mikirnya tuh ngelihat kamar, aduh mau beresin kamar tapi kamarnya tuh berantakan banget. Kayak mau mulai dari mana nggak tahu, akhirnya nggak jadi. Akhirnya eh jadi beresin kamar, nggak jadi ngerjain tugas karena lihat kartu aja tuh gitu. Apalagi juga. Apalagi mau konten, mau nulis harus dipecah satu-satu. Dari beresin kamar tuh luas ya. Meskipun yang nggak luas-luas banget gitu. Tapi ada rak buku, ada lemari baju. Jadi dipilih salah satu, oh mau beresin dari rak buku dulu. Habis itu baru beresin lemari bajunya. Jadi kelihatan kita tuh pengen beresin yang mana secara spesifik. Jadi itu singkat-singkat aja beresin buku paling 10 menit, beresin baju paling 15 menit gitu. Jadi sebentar-sebentar ngerjainnya, nggak berat rasanya gitu. Itu yang tips yang pertama. Terus tips yang kedua, dari distraksinya itu tadi, yang ubah, yang tadinya distraksi itu jadi hadiah. Misalkan habis beresin rak buku boleh deh buka sosial media, buka Instagram dulu, scroll dulu 10 menit. Nanti habis beresin lemari baju boleh deh main dulu sebentar gitu. Jadi yang tadinya itu tuh adalah suatu momok, pengen uninstall aja Instagramnya ini toksik. Padahal sebenarnya bisa kita pakai Instagram tuh buat hal-hal yang baik dan ketika kita menggunakannya tuh ada porsi waktunya dan itu sebagai hadiah dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini terutama lelah spiritual ya, artinya food tuh. Karena kalau akan lelah fisik, lelah mental mah beda lagi bahasanya. Perlu itu Allah sudah bilang di surah At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang Allah sendiri yang bilang, kerjain aja, berjihad, beramal. Ketika rasa ringan maupun rasa amal solih itu jangan cuman pas iman itu lagi naik-naiknya. Pas biasanya kalau cewek-cewek iman lagi naik-naiknya itu menjelang haid. Jadi kayak begitu haid itu langsung, padahal tadi tuh pengen sholat lah, pengen ngaji berapa juz kayak gitu, malah haid gitu. Nah, jangan jangan langsung down karena Allah sendiri yang bilang berangkatlah
kamu dengan pun meski itu lagi rendahnya kita sih, dari iman kita adalah soleh loh. Apalagi dengan iman itu kita tuh taat nih, gambar yang disebutnya itu kakak ambil dari teh program. Beliau cerita itu mendengar beliau itu ngaji tapi nggak enak motor tuh udah mau habis bensin tapi kayak dipaksa ngegas gitu loh, berat kayak gitu, atau enggak kayak anak-anak remaja atau mungkin kita masih seperti itu kalau misalkan disuruh ngaji dulu kayak gitu, terus malas sama mager akhirnya ngajinya kayak gitu, mungkin kayak gitu. Terus beliau nanya, Abi kok ngajinya gitu sih? Kayak gitu. Terus ternyata apa jawaban Abi beliau? Soalnya Abi sebenarnya tuh capek, tapi harus tetap ngaji. Artinya apa? Artinya itu mengimpress beliau kayak gitu, mengimpress Allah. Dan impressnya itu dengan amal solih. Mau kita lagi capek, mau kita lagi futur, mau kita lagi sakit, taat itu gak ada matinya, gak ada halangannya. Bahkan apa ya? Allah aja sholat itu masih dikasih keringanan kalau misalkan kita sakit. Otomatis kita sakit pun kita tuh sebenarnya masih bisa mau sholat gitu. Masih ada celahnya untuk beribadah. Sama juga misalkan cewek-cewek gitu ya. Meskipun nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa puasa waktu haid, masih bisa dengerin ceramah, masih bisa sholawat, gitu-gitu. Pasti ada aja jalan untuk tetap taat. Nah, terus gimana supaya bisa sampai di tahap itu? Jadi kalau misalkan kalian baca gitu ya buku Atomic Habits, ini kalau nggak salah juga ya, kakak juga belum pernah baca sampai habis gitu. Jadi ada 2 minutes rule. Jadi peraturan 2 menit. Gimana tuh maksudnya? Jadi eh, kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, kerjain. Karena itu artinya bisa. Jangan ditunda-tunda. Misalkan ngaji, meskipun capek banget nih, capek banget. Habis pulang ngapain? Pulang ngerjain tugas, habis pusing-pusingnya, tapi belum ada ngaji misalkan seharian. Ya udah ngaji 2 menit aja lah, 2 menit. Pasang alarm kayak nggak apa-apa, 2 menit selesai, habis itu tidur, nggak apa-apa. Asalkan 2 menit. Terus kalau misalkan sholat duha gitu ya, nggak apa-apa 2 menit aja. Sholat duhanya misalkan 2 rakaat aja kayak gitu, nggak apa-apa. Atau berdoa, zikir habis sholat, jangan langsung berdiri. Duduk aja dulu sebentar berdoa, minta ridho sama Allah buat kegiatan selanjutnya. Nah, kayak gitu. Jadi, coba deh habis ini terapin 2 minutes rule-nya. 2 menit aja. Waktunya nggak sampai 2 jam, nggak sampai 24 jam, 2 menit aja. Nanti akan lama-lama terbiasa. Karena memang proses habit itu tuh pasti dari dipaksa, terpaksa, bisa, baru biasa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita tuh biasa sholat malam, biasa ngaji berjus-jus. Sama juga nih, ini kan menjelang Ramadan gitu ya. Nggak, akan kaget tuh tubuhnya, akan kaget tuh mulutnya langsung kering kayak gitu ya, tenggorokannya. Kalau misalkan kita tuh tiba-tiba langsung ngaji 1 juz sehari. Kalau sebelumnya tuh nggak dibiasakan dulu. Kalau sebelumnya itu nggak dipaksa dulu. Jadi memang harus dipaksa 2 menit ngaji, nanti 2 lembar, nanti 2 juz, kan kayak gitu. Jadi ada progresnya. Nah, terus juga eh, kalau misalkan itu masih dirasa berat banget, nggak apa-apa yang kecil-kecil aja. Karena small steps itu bisa bikin big impact. Jadi efeknya itu bisa jadi besar meskipun langkah-langkah kita yang kita lakukan itu kecil-kecil aja. Misalkan eh, salah satu cara kita menggapai cita-cita kita dengan ridho Allah itu adalah dengan mengingat Allah di setiap kegiatan kita. Kan kita niatkan nih cita-cita kita, misalkan kakak pengen jadi dokter, cita-citanya jadi dokter. Nah, ketika jadi dokter itu eh,
supaya dengan menjadi dokter itu Allah ridhoi, maka kita harus mengingat Allah. Niat kita harus lurus. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca bismillah di setiap aktivitas. Jadi, mungkin misalkan ada nih yang perawat yang mau suntik pasien tuh baca bismillah dulu, mau pasang infus pasien itu baca bismillah dulu, bahkan mau ngerapiin bed pasien aja tuh kalau bisa baca bismillah. Karena dengan kita membaca bismillah, eh, itu tuh kita akan terbiasa untuk mengingat Allah. Dan itu bisa diterapkan dimanapun, dan bismillah tuh bahkan nggak sampai 2 menit, 2 detik aja malah. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ngapain gitu. Nah itu kecil aja tapi impact-nya besar karena nanti kita bisa mengingat Allah kayak gitu. Terus lagi kita ngerjain sunnah yang mungkin kita anggap itu kecil. Misalkan masuk ke WC kaki kiri dulu, keluar WC-nya kaki kanan. Padahal itu tuh apa ya? Adalah suatu rutinitas kayak gitu. Kita pengen ke WC cepet-cepet, terus nggak ingat lagi dah mau masukin kaki mana. Nah, tapi kalau misalnya kita memaksakan diri kita, wah mau masuk WC nih kaki kiri dulu, terus mau keluar WC nih kaki kanan dulu. Itu secara nggak sadar. Nanti ketika kita memaksakan seperti itu, kita mulai biasa. Setiap kita masuk WC, kita tuh ingat Allah. Nanti nggak cuman kakinya aja yang mengingat Allah. Jadi maksudnya masuk WC kaki kiri itu kan mengingat Allah kayak gitu. Jadi nggak cuma kakinya aja, nanti oh iya kaki kiri baca doa masuk WC. Jadi nanti akan sepaket karena habit baik maupun habit buruk ya itu akan mengundang habit-habit yang lain yang sejenis. Jadi kalau habit yang baik itu akan mengundang habit-habit yang baik juga dan sebaliknya. Terus lagi, minum sambil duduk, sambil tangan kanan. Minumnya itu padahal kita cuma minum gitu ya. Mungkin kita lupa baca bismillah misalkan di awal. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa baca bismillah di tengah-tengah gitu ya. Tapi minumnya sambil duduk, sambil tangan kanan. Oh iya, udah minumnya duduk sambil tangan kanan gitu. Tapi tadi lupa baca bismillah. Oh ya udah, baca bismillahnya di tengah kayak gitu. Terus juga kalau misalkan mau tidur, sunahnya kan baringnya menghadap kanan gitu. Nah, otomatis kita ketika mau tidur tuh, oh iya, baring kanan dulu, ngikutin sunnah gitu. Ingat Allah padahal mau tidur. Tapi jangan salah, tidur itu nggak cuman tidur gitu ya. Maksudnya tidur itu adalah suatu proses di mana kita memasrahkan diri untuk tidur gitu, untuk memejamkan mata dan hilang aja dari dunia kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu besok pagi kita bangun atau enggak. Jadi otomatis kalau bisa kegiatan terakhir kita tuh harus ingat Allah. Minimal kita ingat bahwa sunnahnya itu baring menghadap ke kanan gitu. Nanti akan keinget lagi, oh ya baca doa dan selanjutnya. Terus tips yang lain supaya kita bisa menggapai cita-cita kita dengan ridho Allah. Kalau misalkan kita berdoa, itu jangan lupa mendoakan orang lain. Jadi apa ya? Kita tuh jangan egois mendoakan diri kita sendiri aja, tapi doain juga orang lain. Bahkan meskipun orang lain itu tuh nggak tahu kita doain kayak gitu, malah bagusnya seperti itu. Karena dulu kakak waktu kuliah gitu ya, tiba-tiba dosennya tuh bilang, ayo kalian berdoa, tapi kalian jangan doa kayak biasanya. Kalian pandangin ini teman-teman wajah teman-teman kalian gitu ya, satu-satu gitu. Pilih deh salah satu nama dari teman-teman kalian itu. Terus habis itu kalian doain. Tapi jangan kasih tahu sama temennya, kata beliau kayak gitu. Jadi kalian sebut namanya, kalian doain. Kalau misalkan yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya kita berdoa, ya Allah, kasih ilmu pada hamba, misalkan kayak gitu ya. Yang ini beda. Ya Allah kasih ilmu kepada teman saya, si Fulan. Semoga dia bisa pinter ngejawab dosen. Semoga dia bisa masuk ilmunya. Gitu. Coba sekali-sekali dipraktekin. Itu nanti karena kan ada hadisnya gitu. Hadis apa ayat ya?
kalau nggak salah, yang kalau misalkan kita mendoakan hadis dan kalau misalkan kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka malaikat itu akan ikut mengaminkan doa kita untuk diri kita. Jadi, jangan egois kita tuh berdoa untuk diri kita sendiri. Justru kita berdoa untuk orang lain. Supaya nanti Allah itu ridho, malaikat itu ridho, malaikat mengaminkan. Malaikat loh yang mengaminkan. Kalau misalkan kita nih manusia berdoa banyak dosa, banyak nafsunya, itu belum tentu diaminkan oleh Allah. Maksudnya belum tentu dikabulkan. Dikabulkan pun belum tentu langsung saat itu juga gitu ya. Nah ini kita tuh pengen minta bantuan malaikat supaya mengaminkan doa kita untuk kita kayak gitu. Jadi dengan cara kita mendoakan orang lain. Nanti yang awalnya kita berdoa untuk teman aja, nanti lama-lama akan merasa ketagihan untuk mendoakan orang lain. Nanti kita kalau misalkan ngelihat ada orang di jalan, kita nih nggak punya uang mau ngasih sedekah, ya udah kasih sedekah doa. Double comeback malah. Jadi kita ngasih sedekah berdoa supaya orang itu bisa dapat rezeki, siapa tahu diaminkan malaikat juga supaya kita dapat rezeki juga kayak gitu. Terus nanti kegiatan kita tuh semoga diridhoin sama Allah kayak gitu. Jadi dari sekarang deh coba dipraktekin mendoakan orang lain tanpa diketahui. Minimal kalau mau belajar, mau kuliah kayak gitu kan sebelumnya tuh berdoa. Nah itu jangan cuma berdoa untuk diri sendiri, nggak apa-apa doa dulu untuk diri sendiri. Tapi habis itu doa untuk orang lain temennya gitu. Nah, jadi mungkin itu ya, mungkin singkat aja kayak gitu, sharing-sharing ceritanya. Tapi semoga apa yang udah disampaikan tuh adalah sedikit yang nempel, yang bisa dipraktekin ke depannya. Karena harapan kakak di sini nggak cuman ngobrol teori aja kayak gitu, tapi ada yang bisa dibawa pulang, ada yang bisa diterapin habis ini, entah yang misalkan 2 minutes rule-nya, atau yang small steps-nya atau apalah hikmahnya yang bisa kalian ambil kayak gitu dan semoga eh, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini itu tuh bisa kegiatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak kembalikan ke MC. Jazakillahu khairan katsiran yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penyampaian dari kakak nih. Keren banget gitu. Nih, untuk teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, mungkin boleh nih dipersilakan 2-3 pertanyaan. Boleh langsung atau di kolom chat ya. Jadi ada yang resen ya. Dari Hana terlebih dahulu dipersilakan yang ingin bertanya. Baik Kak, mohon maaf izin bertanya. Saya Hana Deviana Sastra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, mohon maaf saya cerita dulu ya Kak. Saya tuh suka bingung Kak. Kalau misalnya lagi kuliah online, cuman kadang-kadang tuh pas lagi kuliah online tuh ya harus ngerjain rumah juga gitu. Nah, jadi kayak kebagi dua konsentrasinya. Di sisi lain, saya ini mau mentingin kuliah karena untuk masa depan. Juga kan saya jadi guru, maksudnya apa,
abdi kita kepada orang tua. Jadi saya harus gimana ya Kak? Saya tuh sering ngeluh gitu loh, apalagi karena anak satu-satunya dan bungsu juga karena kedua kakak saya sudah berkeluarga masing-masing. Saya tuh suka ngeluh gitu loh. Itu tadi gak ada yang bantuin. Bukan gak ada yang bantuin sih, lebih apa-apa tuh ke saya gitu loh. Apa-apa tuh ke saya gitu loh. Jadi suka ngeluh sendiri, suka pusing sendiri gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Kak supaya tetap bersyukur terus atau mengubah pola pikir saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi kita diskusi aja ya kalau misalkan dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau ada pengalaman lain silahkan aja. Kalau misalkan dari kakak sendiri, kebetulan kakak pernah juga tuh kayak gitu posisinya meskipun kakak banyak gitu ya adik-adiknya, tapi kemarin waktu online tuh mereka masih pada belum di rumah, sedangkan kakak udah pulang. Nah, sama juga jatuhnya kita tuh pengennya kuliah online dengan fokus gitu ya. Tapi tuh ntar bentar-bentar dipanggilin, ada tugas ini, ada tugas itu, suruh lipat baju misalkan gitu kan, suruh masak dan lain-lain. Nah, eh, sarannya mungkin eh, sebelum kita ngeluh gitu ya, kita komunikasikan, kita belajar komunikasi, mumpung kita sudah cukup harusnya sudah bisa ngobrol sama orang tua, ngobrol Pak, Mah gitu. Ini tuh lagi kuliah online. Nih, kira-kira kalau misalkan jam segitu bisa kah tugasnya diundur dulu? Atau misalkan adakah tugasnya yang bisa ulun kerjakan lebih dulu sebelum kuliahnya? Jadi pas kuliah tuh kan kada haur jua mau memanggil ulun kayak gitu misalkan. Jadi eh, mungkin orang tua kita nggak tahu aja bahwa kuliah tuh sibuk kayak eh, capek meskipun cuma duduk-duduk aja mendengarkan dosen tapi itu kayak pusing gitu ya. Nah sama mungkin beliau-beliau itu nggak tahu dan mungkin selama ini kita cuma ngeluh-ngeluh aja, aduh mama nih manggil-manggil terus misalkan. Coba disampaikan aja dengan cara yang baik, dengan bahasanya yang baik lah kan kita udah tahu kayak gitu orang tua kita cara ngomongnya, cara komunikasinya tuh yang gimana supaya nggak juga menyakiti hati beliau, ada win-win solution, misalkan kita ngerjain tugasnya sebelum atau sesudah. Jadi beliau juga nggak bingung karena mungkin kita nggak ngasih tahu kalau misalkan ada kuliah dari jam segini sampai jam segini. Jadi beliau tuh bingung mau nggak manggil tapi tugasnya nggak terselesaikan, misalkan gitu. Gitu sih. Mungkin gimana tanggapannya atau dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan silahkan aja. Tadi yang nanya siapa namanya? Hana Deviana Sastra, Kak. Terima kasih banyak Ya. Kak atas jawabannya. Semoga bisa ya apa sih terkomunikasi gitu dengan baik. Gak apa-apa omongin aja pelan-pelan. Mungkin eh, belum ketemu jalan atau solusinya langsung, tapi seenggaknya jadi sama-sama sadar kayak gitu. Kalau orang tua juga mungkin punya kesibukan sendiri, perlu bantuan. Kita juga punya kesibukan sendiri. Jadi ada gitu. Nanti ke depannya ada jalan tengahnya. Semoga. Amin. Makasih, Kak. Iya.
Iya, Masya Allah sih ini dari pertanyaan Hana tadi mungkin bisa jadi pembelajaran nih baik bagi anak atau teman-teman sekalian. Selanjutnya ada lagi nih Kak dari Nafiroh, dipersilahkan. Oke, baik Kak, terima kasih MC. Tanya Kak, saya sudah kuliah nih Kak, tapi masih bingung dengan pertanyaan kalau ditanya tentang cita-cita atau mau jadi apa, karena ketika pas SMA kan kayak udah tahu nih Kak. Jadi sedikit cerita, pas SMA tuh udah tahu kayak ada rancangan mau jadi apa, tapi ternyata pas kuliah belum dapet jurusan atau kayak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi sekarang tuh mikirnya kayak ya udahlah sesuai alur aja mau gimana. Itu baiknya gimana ya Kak? Soalnya kan kurang baik juga nggak sih Kak kalau kita tidak merencanakan sesuatu dengan baik. Tapi jadi kalau mau ngerencanain sesuatu tuh jadi kayak rada bukan trauma kayak males gitu loh Kak. Kayak ya udahlah nggak apa-apa ikutin alur aja. Itu baiknya gimana ya Kak? Terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Pasti wajar sih dan mungkin banyak kayak gitu ya di antara kita yang sama nih posisinya kita nggak tahu mau jadi apa ke depannya, terus jadinya mau ngapa-ngapain bingung juga gitu kan. Eh, Mungkin kita belum kenal kali sama diri kita. Maksudnya apa ya, kita belum nyari tahu nih sebenarnya kita tuh sukanya apa, di bidang apa. Karena bisa jadi jurusan kuliah kita tuh eh, waktu sebelum kuliah tuh kita mikirnya jurusan kuliah kita tuh ngapain gitu, rame, seru. Nggak taunya pas kuliah tuh ternyata beda sama ekspektasi kita, bisa jadi. Terus jadinya kita passionnya nggak ke sana. Ya, tapi cari tahu dulu passionnya tuh apa, kita sukanya apa. Bisa dengan macam-macam. Misalkan kita apa tuh namanya berkontemplasi. Kita mikir dulu tuh aku tuh sukanya apa ya? Apakah aku suka ngajar misalkan? Apakah aku suka menolong orang? Suka tentang kegiatan kesehatan misalkan? Atau misalkan suka tentang tanaman atau binatang gitu-gitu. Jadi kita kontemplasi dulu selama ini tuh kita sukanya apa. Terus kira-kira dengan kesukaan kita itu ke depannya kita pengen jadi apa kalau dengan kesukaan kita itu. Terus lagi bisa kita dengan uh, review yang benar, review kegiatan kita selama ini. Kita kalau ngobrol sama orang tentang itu misalkan, bisa jadi itu passion kita yang kita nggak tahu. Terus lagi kalau teman-teman sadar gitu ya, sosial media itu dirancang untuk mencari tahu kesukaan kita akan mirip-mirip dengan kalau misalkan kita udah buka sesuatu, nanti munculnya itu lagi gitu. Nah, bisa jadi itu adalah passion kita. Jadi coba deh habis ini misalkan yang punya Instagram, coba buka explore-nya. Banyakannya tuh apa sih? Jangan-jangan banyaknya tentang health, kucing-kucing, kita punya kucing, kita ngerawat kucing. Oh, bisa jadi passion kita di kucing. Apa tuh namanya? Kuliah kita apa? Kita sih cara ngerawat kucing. Karena kan ngerawat kucing aja pasti ada ilmunya dong, pasti ada gitu yang bisa di-sharing, ada yang bisa dipelajarin juga. Otomatis kita bisa mendalami di sana. Mungkin nanti
ketika kita bekerja, mungkin kita lulus jadi guru, tapi kita juga punya usaha sampingan, toko merawat hewan kek, pet care gitu, apa terserah tergantung kesukaan kita. Itu jadi coba deh habis ini buka Instagramnya, buka misalkan ada Twitter gitu ya. Kita tuh sukanya nge-like apa, kita sukanya nge-share tentang apa. Terus kira-kira yang kita sukai itu bisa nggak didalamin, bisa nggak jadi passion kita di luar pekerjaan kita. Karena bisa jadi pekerjaan kita nggak sama dengan passion kita, nggak apa-apa. Nanti tujuannya tinggal disesuaikan aja. Kita mau kerja yang berbeda dengan passion kita, tapi kita kerjain dua-duanya, atau kita mau lanjutin, terusin ke passion kita yang benar-benar kita ngerasa, oh ini aku banget, kayak gitu. Dan nggak apa-apa kalau nggak ditemuin sekarang. Maksudnya, umur kita tuh masih, ya paling mungkin 20-an tahun gitu ya. 20 tahun masih ada kayak gitu waktu untuk mencari tahu jati diri, kesukaan kita, passion kita, kayak gitu. Terus udah dengan diri kita sendiri, dengan media sosial kita tanya aja sama teman-teman kita, sama keluarga kita, kira-kira menurutmu aku tuh cocoknya di bidang apa? Karena mungkin bisa jadi ada yang kita tuh tahu kita sukanya apa, tapi ada juga yang kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak sadar. Dan yang sadar adalah orang lain yang melihat kita dari luar. Oh iya, kamu tuh sukanya nolong orang tahu, kamu tuh sukanya dengerin curhat kami. Kayaknya kamu cocok deh jadi pendengar curhat. Kayak gitu. Kamu cocok deh jadi psikolog, jadi psikiater misalkan. Kayak gitu. Karena kadang kita nggak sadar, kita ngerasa kayak senang aja ngedengerin, tapi kayak, ah masa sih itu passionku, kayak gitu. Padahal bisa jadi itu bisa didalemin gitu. Mungkin itu sih yang bisa kakak kasih insight kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau misalkan ada tambahan silahkan aja. Izin bertanya, Kak. Iya. Sebelumnya, ini tuh lebih tepatnya minta pendapat sih, Kak. Saya kan termasuk mahasiswa semester muda gitu, baru semester 2. Jadi lebih susah untuk membagi antara waktu kuliah dengan organisasi, Kak. Sedangkan organisasi yang saya ikut ini termasuk yang aktif di kampus gitu, Kak. Jadi pendapat Kakak baiknya gimana gitu. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih juga. Terus tadi yang Namira sama-sama jawabannya semoga bisa membantu. Terus ini dari Mulyati ya. Jadi tadi organisasinya tuh agak susah bagi waktunya sama kuliahnya gitu ya. Iya, Kak. Ya itu wajar sih, dan kayaknya hampir semua organisasi itu pasti akan menggerus akademi kita gitu. Mau organisasinya sesederhana apa juga pasti ada tugasnya yang tentunya akan membuat kita membagi waktu. Tinggal nanti itu prioritas. Jadi pasti udah sering kan ya kalau misalkan di organisasi itu bikin yang 4 skala prioritas yang penting mendesak, nggak penting mendesak, penting nggak mendesak, nggak penting nggak mendesak. Jadi dari situ aja kita udah tahu kira-kira tugas organisasinya sama tugas akademinya itu masuk yang mana. Apakah misalkan tugas organisasinya tuh bener-bener penting banget nih untuk organisasi dan sangat mendesak. Sedangkan tugas kita deadline-nya mungkin masih 1 minggu lagi. Tugas kuliah kita masih 1 minggu lagi. Jadi kita masih bisa tuh ada waktu untuk ngerjain tugas organisasinya. Tapi kita setting dulu yang tugas kuliahnya ini kita mau ngerjain kapan. Makanya itu penting kita bikin to-do list. Dan jangan lupa tadi to-do list-nya itu jangan cuman ngerjain tugas kuliah gitu. Jangan. Tapi tugas kuliahnya tuh apa sih dulu, misalkan ada 5 pertanyaan. Oh ya sudah, hari ini
satu pertanyaan dulu, besok pertanyaan yang lain, misalkan. Jadi jelas kayak gitu, ada target yang jelas untuk dicapai setiap harinya. Terus apa lagi ya? Itu terkait prioritas. Terus juga nanti ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Selain itu juga nanti ada hal yang bisa kita kerjakan dengan tenaga kita semaksimal mungkin, ada yang bisa kita kerjakan sebisanya aja, dan ada yang bisa kita kerjakan sambil lewat. Misalkan ngehubungin pemateri, misalkan gitu ya, tugas organisasinya. Ya udah, itu kan nggak perlu banyak energi. Seingat kita aja, bikin reminder jam 5 gitu. Chat pemateri. Ya udah jam 5 itu kita chat aja dulu pemateri. Habis itu sudah, lupakan. Kita kerjain lagi tugas kita yang lain. Jangan multitasking. Jadi kita begitu selesai tugas yang satu, kerjain lagi tugas yang lain. Kayak gitu. Selesaikan dulu yang satu, baru selesaikan yang lain. Gitu. Jadi akan teratur. Dan kalau misalkan Mulyati ngerasa tugas ini tuh bisa kok dikerjakan oleh orang lain kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Delegasikan. Jangan tugas yang seharusnya memang kita kerjakan, tapi menurut kita, oh bisa kok ini dikerjakan orang lain, terus langsung ditinggalkan. Jangan. Tapi titip ke orang yang kira-kira kita bisa percayakan dia mengerjakan tugasnya. Titip dulu ya, minta tolong. Aku mau ngerjain yang ini dulu, nanti kalau misalkan aku udah selesai, seselesainya kamu ngerjain, aku lanjutin deh. Gitu. Nah gitu. Jadi jangan semuanya kita pengen ngerjain sendiri. Meskipun kita orangnya misalkan perfeksionis, pengennya yang bagus, kita terus akhirnya nggak percaya sama orang lain kerjaannya. Padahal belum tentu kayak gitu. Belum tentu dengan kita ngerjain semua, itu endingnya hasilnya akan bagus. Kadang ada tugas yang kita harus percayakan ke orang lain, karena itu bidang mereka misalkan. Kayak gitu. Jadi itu sih skala prioritas, terus habis itu tenaga kita mau diprioritaskan kemana, ada yang harus kita kerjakan benar-benar, misalkan tugas kuliah harus kita fokus, ada juga yang sekedar lewat aja, yang penting terselesaikan misalkan. Nah itu kita kayak gitu, jangan tugas kuliah yang penting banget itu kita selesaikan seadanya, tapi ngecek materi itu kayak khusyuk banget ngatur format chatnya segala macam, padahal kebalik gitu. Sama tadi apa yang bisa kita delegasikan aja, asal dengan cara yang baik kayak gitu, nggak langsung menghilang. Kayak kadang kan pasti di organisasi itu ada aja yang orangnya tuh suka ngilang gitu, padahal sebenarnya kalau misalkan dia bisa minta tolong baik-baik itu pasti ditolongin, karena namanya juga organisasi kan, nggak berdiri sendiri kayak gitu, pasti sama teman-teman yang lain. Mungkin itu kalau dari kakak. Masya Allah nih ya, penyampaian kakak. Gimana nih tanggapannya? Apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup terjawab? Iya, sama-sama. Semoga bisa membantu meskipun sedikit. Ya, untuk ini ada satu lagi yang rasa nih Kak, dari Ida Faidah. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan loh. Waktunya. Sebelumnya izin bertanya. Karena sebelumnya saya merasa keberatan kuliah di FK dan merasa kedokteran itu bukan ranah saya gitu, Kak. Terima kasih, Kak.
Ida boleh diulang pertanyaannya tadi putus-putus. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum Kak, apakah sudah terdengar? Ya, waalaikumsalam. Sudah terdengar. Sebelumnya perkenalkan saya Ida Farida dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Izin bertanya Kak, bagaimana tips dan trik Kakak belajar selama Kakak kuliah di FK? Karena sebelumnya saya merasa keberatan kuliah di FK dan merasa kedokteran itu bukan ranah saya gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya memang berat gitu ya di perkuliahan, nggak cuma kedokteran sebenarnya. Perkuliahan manapun kakak yakin itu punya struggle-nya masing-masing. Tinggal kita ngerasanya cocok-cocokan kayak gitu dan sanggup-sanggupan. Kalau kakak pribadi mungkin entah karena beruntungnya kayak gitu ya, dikasih teman-teman yang baik, dikasih lingkungan sekitar yang baik, dosen-dosen yang ada aja kayak gitu baiknya, meskipun ada juga yang kesannya sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa-bisa aja kayak gitu survive, dan kakak mungkin emang suka di kedokteran. Nah, jadi kalau misalkan agak kurang bisa merasakan pengalaman seperti itu, kakak minta maaf. Dan cuman kalau misalkan dari teman-teman kakak sendiri kayak gitu ya, kadang kan mereka juga cerita ngerasa nggak cocok dan sebagainya, harus dengan tangisan darah kayak gitu kuliah. Tapi balik lagi, yang namanya kita sudah berjuang masuk ke perkuliahan tuh pasti melalui proses yang panjang. Pasti minimal kita ngeklik pengen masuk ke FK misalkan, ngeklik pengen masuk ke FMIPA misalkan. Ada titik di mana kita pernah yakin untuk memilih itu. Dan mungkin waktu itu kita punya alasan yang kuat. Entah itu alasannya dari diri sendiri, entah dari orang tua misalkan. Tapi kita punya alasannya. Jadi yang pertama, itu ingat lagi alasan kita pernah berusaha untuk masuk ke sini, ke perkuliahan ini tuh apa dan gimana. Dan kalaupun misalkan terpaksa, segala sesuatu itu memang akan terpaksa kayak gitu. Kita bisa belajar matematika, itu karena kita dipaksa guru kita waktu SD disuruh ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kita bisa baca, itu karena dulu guru kita memaksa kita untuk ini apa hurufnya, ini apa hurufnya. Tapi lama-lama kita akan bisa. Kita bisa mengeja huruf A, kita bisa melafalkan huruf hijaiyah, misalkan meskipun kita dimarahin sama guru ngaji kita akan bisa. Dan kebiasaan kita itu nanti akan lama-lama biasa. Tinggal menunggu waktu aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang apa ya, ketidaksanggupan kita itu sudah melewati batas dan toleransi. Misalkan memang kuliah di suatu tempat gitu ya, berat banget. Tapi beratnya itu misalkan bukan karena akademinya, tugas yang nggak masuk akal misalkan, yang semena-mena lah, entah senioritas dan lain sebagainya yang kita rasa ini tuh tidak worth it untuk kita berjuang di sana. Ya nggak apa-apa, kita bilang aja ke orang tua kita, Pak, Bu, kita jelasin, kayak gini loh kuliahnya selama ini, kayak gini loh tugasnya, menurut Pian aja nah, worth it lah kira-kira ulun lulus dari sini misalkan. Tapi pasti jarang sih ada perkuliahan yang sampai kayak gitu. Atau misalkan kalian di tahap yang sampai sakit entah sakit fisik, entah kena mental gitu ya kalau bahasa sekarang mah. Tapi kena mentalnya di sini tuh emang perlu ahli dan emang didiagnosis oleh psikiater, misalkan oleh psikolog. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalau misalkan kita pengen berhenti untuk berjuang di sana karena antara kita tidak sanggup atau itu tidak worth it.
Tapi kalau misalkan kita pengen terus berjuang di sana, kita ingat lagi apa semangat kita dulu waktu pengen masuk ke sana. Terus cari deh lingkungan yang baik, cari teman dekat yang apa ya, yang nggak toksik lah istilahnya, yang mendukung kayak gitu, yang ngajakin belajar atau minimal kita jadi orang yang seperti itu. Kita ngajakin teman kita belajar, kita tanya ke orang yang kok kelihatannya dia tuh hobi belajar ya. Tanya deh, kamu belajarnya gimana sih? Kayak gitu. Oh ternyata belajarnya dia waktu orang lain tidur dia belajar, misalkan kayak gitu sih. Dan apa ya, itu pasti akan beda-beda. Kalau misalkan kakak belajar lebih dulu karena kakak tahu kapasitas kakak tuh nggak bisa yang SKS sistemnya, apalagi dengan sistem kedokteran yang super duper banyak kayak gitu ya, nggak bisa itu dipelajari SKS, harus dicicil dari jauh-jauh hari. Kakak nyari temen yang beda-beda, misalkan temen belajar yang sifatnya hafalan tuh kelompoknya tuh ini, temen yang sifatnya belajarnya enak kalau praktik tuh yang ini. Nggak apa-apa, itu tuh bukan apa ya, nyari temen tuh emang milih-milih. Kita tuh nggak bisa berteman yang nggak ada maunya tuh nggak ada sebenarnya. Kalau kakak pribadi ya, kakak tuh tidak menganggap orang, oh ini tuh orang tuh datang pas ada maunya aja. Lah memang kayak gitu, manusia tuh harus bermanfaat kayak gitu. Kalau misalkan dia datang, kalau dia ada maunya, berarti dia tahu bahwa kita itu tuh bisa mengabulkan kemauannya kayak gitu. Kita tuh punya keahlian di bidang itu. Tapi tentunya ya dengan cara yang baik gitu ya. Beda lagi kalau misalkan dia ada maunya tapi caranya tuh nggak baik, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan dia datang pengen belajar sama kita karena ngerasa kita tuh paham tentang itu, ya nggak apa-apa. Sama juga nanti kita pengen belajar tentang ini tuh ke si A belajar, nanti ke si B kita nanyanya yang lain nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi kita punya, meskipun kita nggak tahu nih kita tuh bisanya di mana, tapi kita tahu lah minimal orang lain tuh bisanya apa. Jadi kalau kita nggak bisa tentang itu, kita tanya ke mereka gitu. Karena teman-teman tuh penting sih di perkuliahan. Terus habis itu harus tahu kapasitas diri juga. Kalau misalkan kita kuliah aja udah susah, ya pertimbangkan organisasinya kira-kira yang segimana yang kita masih bisa batasnya tuh ngerjain juga organisasinya, ngerjain juga akademinya. Karena kita ngerjain tugas banyak-banyak tuh masih kurang, kadang maksudnya kita perlu refreshing, kita perlu sosialisasi juga dengan orang lain, kita perlu juga nongki-nongki membahas apa kek, membahas gimana perkembangan perkuliahan, gimana perkembangan kampus kita. Kadang kita perlu membahas yang kayak gitu di luar akademi. Dan itu didapatnya di organisasi gitu. Kita pengen tahu gimana perkembangan Islam, kita tahu dapatnya itu dari KSI misalkan, dari UKMM misalkan kayak gitu. Jadi harus tahu kapasitas diri juga supaya kita dapat ilmunya, dapat main-main yang bermanfaatnya itu juga dapat. Terus insecure itu emang jadi masalah, tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Karena kalau kita nggak insecure kayak ya udahlah nggak apa-apa, dia mah mau tinggi-tinggian, aku mah yang rendah-rendah aja nggak apa-apa. Itu nggak baik juga kayak gitu. Karena Allah tuh udah bilang berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan itu adalah suatu hal yang baik, ya nggak apa-apa kita berlomba-lomba. Orang sahabat Nabi aja tuh saling iri-irian. Kalau misalkan yang satu sedekahnya lebih banyak daripada yang satunya, itu beliau tuh insecure kayak waduh itu si fulan sedekahnya separuh hartanya, aku mau menyedekahkan semua hartaku. Itu adalah insecure yang bermanfaat dan memang perlu kayak gitu. Tinggal insecure kita tuh arahnya dikemanain, jangan malah jadi iri dengki, pengennya menjatuhkan orang lain, tapi justru kita meningkatkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita insecure sama orang, dia pintar, ya kita belajarnya mungkin memang harus lebih banyak daripada dia. Usahanya harus lebih banyak daripada dia. Kayak gitu. Itu sih. Terus kalau misalkan di perkuliahan tuh, jangan lupa cari juga teman-teman yang ngajak kajian,
yang selalu ngingetin, ngajak ngaji, terus sholat duha, karena kita perlu juga orang-orang yang bisa mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak sendiri, kita tuh pasti sama ada Allah yang menemani kita kayak gitu. Dan kalaupun kita susah, kita kesulitan, dan nggak ada teman-teman kita yang bisa bantuin, mereka pada sibuk, pasti ada Allah untuk tempat cerita. Dan baik lagi kalau misalkan apa ya, kita tuh minta aja bantuan ke Allah kayak gitu, ya Allah kalau misalkan memang ini jalanku yang engkau tunjukkan kayak gitu ya, untuk menggapai cita-cita, semoga engkau ridhoi kayak gitu. Doain aja banyak-banyak. Insya Allah sih semoga Allah tuh ridho kayak gitu ya dengan usaha kita, dengan doa-doa kita. Minimal kalau misalkan ternyata memang passion kita bukan di situ, nggak apa-apa, maksudnya orang lulus kuliah dari kedokteran tuh belum tentu jadi dokter semua. Ada aja yang jadi pengusaha, ada aja yang jadi guru biologi. Misalkan kakak pernah kenal kayak gitu. Beliau cuma sampai esket, hasil beliau bikin sekolah Islam. Terus beliau ngajar jadi guru biologi. Bisa-bisa aja, meskipun beliau cuma esket aja, nggak koas kayak gitu. Nah sama, nanti kedepannya kita akan tahu bahwa dengan jurusan kuliah kita tuh nggak menutup kemungkinan pekerjaan dan passion kita tuh selain itu gitu. Mungkin itu sih, semoga membantu, semoga lebih semangat lagi kuliahnya, dan bisa menggapai cita-citanya apapun itu. Amin. Semoga apa yang telah Masya Allah Kak, atas penyampaiannya. Terakhir nih Kak, dari Salma mungkin tadi ada resen. Jadi pertanyaan penutup, apakah masih bisa Kak? Atau mungkin cukup aja Kak? Boleh, silakan. Sampai jam 6 bisa lah ya. Dari Salma tadi, apakah masih ingin bertanya, dipersilakan. Sepertinya dari Salma ini ada kendala jaringan Kak. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 nih Kak. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dan apa yang sudah kita jawab itu menjadi kegiatan terakhir kita. Dan untuk itu boleh kan Kak, penutup itu closing statement dari Kakak, supaya teman-teman sekalian itu makin giat itu untuk meraih cita-citanya dan dengan ridho Allah itu Kak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang sudah berhadir mendengarkan ocehan kakak gitu ya. Mungkin untuk closing statement-nya mau mengingatkan aja bahwa kita tuh nggak bisa menyamakan kadar menyamaratakan dunia sama akhirat. Kita pasti harus condong ke salah satu, dan itu salah satu prinsip kakak juga gitu ya.
Kakak nggak bisa menyamaratakan akhirat harus segini, dunia harus segini, pasti milih salah satu. Dan yang harus kita pilih itu adalah akhiratnya. Karena akhirat itu akan mengikuti, dunia itu akan mengikuti akhirat, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana supaya akhirat itu bisa lebih banyak? Balik lagi, apa yang kita kerjakan dengan tujuan dunia, jangan lupa sertakan akhiratnya minimal dengan mengingat Allah. Minimal dengan baca bismillah. Karena dengan itu, semoga Allah tuh ridho dengan kegiatan kita yang tadinya mengejar dunia, juga dihitung ibadah. Jadi semoga habis ini kita bisa menggapai ridho Allah, kita bisa mencapai cita-cita kita juga dengan ridho Allah juga. Jadi kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan dari apa yang kakak sampaikan, atau mungkin berbeda gitu pengalaman kita, nggak apa-apa, semoga bisa jadi sharing aja. Mungkin di kalian kejadiannya gimana, di kakak gimana, semoga itu bisa jadi insight aja minimal. Dan kakak mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Insya Allah tidak kasiran Kak. Mungkin sebelum anak tutup ada sedikit lagi nih sesi dokumentasi kepada teman-teman yang tidak berhalangan. Boleh nih kita sambil open cam sebentar. Dan untuk panitia yang bertugas, boleh nih sambil ambil alih untuk dokumentasi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, bisa tolong stop share screen nggak Kak? Ya mungkin kita tunggu beberapa menit, 1 menit lagi deh. Siapa tahu ada yang ingin ikut tapi belum berkerudung mungkin. Oke, saya izin ambil alih. Siap-siap dengan gayanya sendiri. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Syukran kepada siapa yang telah mengambil dokumentasi. Sebelum menutup kajian kita pada sore hari ini, baiknya padanya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan dilengkapi dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jazakallahu khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada Cerdik Muslimah sore hari ini. Ulun selaku MC memohon maaf dan mewakili panitia yang telah bertugas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Syukran semuanya. Dipersilakan untuk klik dari dulu. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Kak.